Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 32 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 32 surat Al-A'raf ini adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Demikian terjemahan dari ayat 32 surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat 32 surat Al-A'raf ini, Allah telah berfirman membantah orang-orang yang mengharamkan suatu makanan, minuman, atau pakaian sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri tanpa adanya syariat dari Allah Ta'ala. Selanjutnya dalam ayat 32 ini terdapat kata-kata atau kalimat katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan apa-apa yang mereka telah haramkan menurut pendapat-pendapat mereka yang batil dan kebidahan mereka. Selanjutnya firman Allah tersebut adalah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi maksud daripada ayat ini adalah bahwa itu semua diciptakan hanya untuk orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala dan hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dunia ini. Meskipun orang-orang kafir ikut mendapatkannya di kehidupan dunia, maka itu semuanya hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman itu di hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir ikut mendapatkannya. Karena sesungguhnya surga telah diharamkan untuk orang-orang kafir. Demikian kira-kira makna dari terjemahan atau ayat 32 surat Al-A'raf. Selanjutnya, terjemahan dari ayat 33 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Terkait dengan ayat 33 surat Al-A'raf ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah. Karena itulah Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Juga tidak ada yang lebih suka dipuji daripada Allah. Hadis ini adalah dari Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dan telah meriwayatkannya juga di dalam kitab sahih mereka. Pembahasan tentang hal tersebut telah disebutkan pada surat Al-An'am
terkait dengan perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat 33 yang tadi telah kita bacakan, di mana Allah berfirman yang artinya perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Di sini maksudnya As-Sudi rahimahullah telah berkata, yang dimaksudkan dengan perbuatan dosa itu adalah perbuatan maksiat. Sedangkan perbuatan zolim adalah kamu melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Terkait dengan hal ini, Mujahid rahimahullah berkata, perbuatan dosa adalah seluruh perbuatan maksiat. Dia juga mengabarkan bahwa orang yang melanggar hak, pada hakikatnya pelanggaran itu terjadi pada dirinya sendiri. Kesimpulan tafsir-tafsir tentang perbuatan dosa adalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan diri pelaku sendiri. Sedangkan perbuatan zolim itu adalah perbuatan zolim terhadap orang lain. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara yang pertama dan perkara yang sama, yaitu perkara yang kedua. Jadi di sini Allah Ta'ala mengharamkan perkara tadi yang pertama dan juga perkara yang kedua. Selanjutnya, Allah telah berfirman dalam ayat 33 ini, yang artinya, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Di sini maksud dari ayat 33 dari surat Al-A'raf ini adalah, kalian menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam beribadah kepadanya, dan kalian mengada-adakan kepalsuan dan kedustaan terhadap Allah Ta'ala, seperti anggapan kalian bahwa Allah Ta'ala misalnya memiliki anak dan hal-hal lain yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah, yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Ini adalah surat Al-Hajj ayat 30 dan 31. Demikian kira-kira penjelasan dari makna ayat Al-A'raf ayat 33. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.